Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Al-Fakir baru mendapatkan video dari salah satu kerabat kita yang sama-sama sama-sama kontra dengan nasab Bani Ba'alawi ini, atau yang tidak percaya bahwa mereka benar-benar keturunan dari Nabi Allah Muhammad, Nabi kita, yang mana dalam pernyataan dari Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin tersebut, menurut Al-Fakir sangat ilmiah, masuk akal, dan dengan pernyataan-pernyataan dan analisa-analisa yang sangat akurat. Kami, terutama Al-Fakir, dapat menerima dengan lugas, mengerti maksud dari tujuan arti kata setiap pembicaraan dari Kiai Haji Imaduddin. Beda sekali dengan pernyataan si Hanif atau Buya Qurtubi atau si Wapi, yang seolah-olah mereka menang. Ini yang bisa kita katakan, kalau yang namanya cari menang itu mereka mungkin menang, namun bukan mencari benar. Nah, sumber kebenaran tadi rumusnya tidak ada lain. Sesuatu yang benar pasti tidak akan terbantahkan. Yang tidak terbantahkan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu mutlak milik Allah. Jadi Al-Fakir berpendapat dari pernyataan Kiai Haji Imad ini adalah suatu kebenaran yang datangnya jelas dari Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Kiai Imad menerangkan setiap celah keterangannya itu bukan dia ingin mencari kebenangan, namun mencari kebenaran. Ingatlah, kalau kita berdebat mencari kebenaran, maka yang ditemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Namun mencari kemenangan ya seperti Wapi, Romail Abbas, Hanif, itu cari menang. Kalau mencari menang, tidak peduli mau salah, mau benar, yang penting hantam. Artinya, gua harus menang. Hal seperti itu, menurut Al-Fakir, malah membuat mereka seperti bodoh, tidak berintegritas, cuman tukang debat kusir maunya itu. Baiklah, kita akan dengarkan pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin dalam membahas masalah pertemuan di Banten kemarin. Di sini, jika tidak ada Robito Al-Alawiyah dan pertemuan itu yang akan dilaksanakan di Banten pada bulan Oktober nanti, kami tetap berharap kepada Kiai Haji Imaduddin untuk tidak pernah hadir selama pihak dari Bani Ba'alawi atau Robito Al-Alawiyah tidak ada yang mewakili. Artinya tidak akan pernah ada terjadi kebenaran, yang ada itu kepentingan politik. Maka kami berharap kepada Ustaz Kiai Haji Imaduddin, Gus Buat Beret, Kiai Ihyak untuk tidak menghadiri. Kenapa? Karena seminar itu pasti sebelah. Ustadz Manakam Ali yang katanya dijadwalkan akan diundang, pakar genealogi yang katanya akan diundang, tidak mereka hadirkan waktu pertemuan Banten kemarin. Dan mereka itu tidak mewakili sebagai Robito Al-Alawiyah. Maunya takzim kalau kalah ya. Kalau
itulah namanya perdebatan cari menang, nggak ada mutunya itu. Sama sekali menurut Al-Fakir tidak ada mutunya. Untuk itu marilah kita saksikan pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin berikut ini. Perdebatan itu dimenangkan oleh kubu mereka. Nah itu dia. Tapi bagi mereka sendiri saya yakin mereka itu merasa kalah. Kenapa? Satu, menurut saya dari yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi yang agak masuk ke dalam substansi, yaitu ketika menerangkan tentang kalau tidak disebut itu berarti bukan berarti tidak ada, dan kalau tidak ada yang menafikan dari Ubaidillah, dari Nasab Alawi, berarti nasab ini sahih katanya. Itu sebenarnya agak masuk ke substansi, cuma sangat mudah nanti untuk dijawab. Kenapa tidak ada yang menafikan itu Ubaidillah di abad 5, 6, 7, 8? Ya bagaimana dinafikan orang-orang yang tidak ada kok. Ya, orang-orang yang ada kan nggak usah. Baik. Yang kedua dari Ustadz Wafi, ya kan, yang melakukan ini dapat mencontek dari Google segala macam. Nah itu gimana itu? Kata saya ini kira-kira Ustadz Wafi ini nggak dapat barokah dari Google ini. Dibuat berulang-ulang konten ya. Ini kaitannya dengan pendapat Pak Kiai, apa yang disampaikan oleh Hanif Alatas, kemudian Kiai Qurtubi, kemudian ada Ustadz Wafi dan Rumel ketika perdebatan itu atau diskusi yang di Kesultanan Banten itu kan pihak yang pro Balawi ini kan merasa jumawa gitu ya. Tapi coba yang disampaikan mereka ini sebetulnya mengaburkan konteks diskusi atau bagaimana Pak Kiai? Jadi ada dua pandangan dalam setiap kesimpulan, yaitu pandangan orang-orang yang cerdas dan pandangan awam. Baik. Walaupun mereka ini memiliki atau membuat konten-konten tercover ya tentang bagaimana perdebatan itu dimenangkan oleh kubu mereka. Nah itu dia. Tapi bagi mereka kenapa begitu? Karena 3 pertanyaan yang saya ajukan itu tidaklah bisa dijawab oleh mereka. Tidak dijawab ya. Adakah kitab atau sumber lain yang valid original yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Adakah sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah yang menyatakan Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah? Enggak ada. Tidak tahu ya. Adakah sumber yang valid menyatakan bahwa keluarga Fatimah Muqaddam disebut Ba'alawi sebelum Masuk? Tidak bisa dijawab. Tidak tahu juga. Ya, jadi kalau pandangan awam ya kan namanya pandangan awam. Iya, kita harus hormati saja namanya pandangan awam. Kalau pandangan dari orang-orang yang mengikutinya, saya yakin dari apa yang panjang dikemukakan oleh Hanif Alatas itu tidak bisa menjawab itu. Dia hanya menyebutkan kitab-kitab yang di atas As-Sajarah Al-Mubarakah dan Al-Jaharus Syafa. Satu, menurut saya dari yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi yang agak masuk ke dalam substansi, yaitu ketika menerangkan tentang kalau tidak disebut itu berarti bukan berarti tidak ada, dan kalau tidak ada yang menafikan dari Ubaidillah, dari Nasab Alawi, berarti nasab ini sahih katanya. Itu sebenarnya agak masuk ke substansi, cuma sangat mudah nanti untuk dijawab. Kenapa tidak ada yang menafikan? Orang-orang nggak ada kan nggak usah dinafikan karena memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi nah, begini Pak Kiai, mohon maaf. Oke. Lanjut lagi. Nah itu. Jadi dari Kiai Qurtubi satu ada yang masuk ke dalam substansi, namun itu saya kira tidak. Baik. Yang kedua dari Ustadz Wafi, ya kan, yang melakukan ini dapat mencontek dari Google segala macam. Nah itu gimana itu? Kata saya ini kita ini kan orang-orang modern yang mempunyai kesempatan untuk menerima teknologi. Betul sekali. Teknologi ini kita gunakan, diciptakan oleh orang-orang lain dari selain kita, tetapi kita umat Islam mampu untuk menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Kitab-kitab yang banyak itu, yang harusnya kita beli harga satu kitab itu misalnya 500.000, 1 juta, 2 juta. Sekarang hanya bisa kita download, mendownload di internet dengan beberapa ribu saja kuota. Iya.
Nah, ada di antara yang saya cari itu, yang ada di dalam kitab, ada yang hanya berupa sebuah artikel dari ulama-ulama yang belum disampaikan di kitab. Itu Ustadz Wafi ketika membaca buku saya tentang ilmu nasab, istilah dan metodologi, Ya. itu memang di dalam buku itu sesuatu yang saya ambil dari kitab akan saya sebutkan mengambil dari kitab. Oke. Sesuatu yang mengambil dari buku bahasa Indonesia akan saya sampaikan itu buku bahasa Indonesia. Oke. Sesuatu yang saya ambil dari sebuah web, saya akan ambil web itu dari Google. Oke. Narasumbernya dari situ kan memang. Itulah kejujuran ilmiah. Betul. Ada orang yang dalam menulis tidak jujur. Akhirnya kalau tidak jujur dalam menulis, dia ngambil dapat sebuah artikel dari Orang lain. kemudian dia tidak menyebutkan sumbernya. Kalau saya memang di dalam buku saya itu nanti di dalam apa namanya itu di dalam footnote-nya itu semuanya ada bahwa ini diambil dari HTTP karena memang ulama itu kadang-kadang dia tidak sempat bikin kitab tapi dia bisa membuat sebuah artikel di antara salah satu yang di apa namanya ungkapkan oleh Ustadz Wafi itu betul ada kalimat di dalam apa namanya yang saya ambil dari apa namanya dari Google itu saya hilangkan karena saya tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, saya mengambil pendapat itu dengan metodologi bagaimana cara kita dapat mengambil kebenaran dengan kebenaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, didebatkan di kalangan orang-orang pintar. Nah, sedangkan yang saya hilangkan itu begini narasinya. Gimana Pak? Nasab seseorang yang sekarang mengaku sebagai turunan Nabi itu bisa dikatakan sah hanya karena 2 abad sebelumnya sudah ditulis oleh ulama. Nah, itu yang menarik sekali itu Pak. Coba gimana? Ya. Walaupun belum ditulis abad sebelumnya. Jadi kalau sekarang 2023 cukup itu nasab itu ditulis 1800-an berarti kan. Sebelumnya 1700 nggak ada di kitab-kitab nasab itu nggak jadi penting. 1600, 1500 nggak ada itu nggak jadi penting. Pokoknya kalau ada 200 tahun dicatat itu sudah bisa diisbat. Ini menurut ahli nasab. Dan menurut logika ilmiah orang-orang yang cerdas tidak bisa demikian. Kenapa? Karena kitab-kitab nasab itu sudah ada ditulis dari abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu banyak sekali kitab nasab yang ditulis. Abad keempat demikian, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10 sampai sekarang. Maka jika ada sekarang ini sebuah pengakuan tentang nasab, ya itu dia. Konfirmasi di kitab-kitab tersebut ketersambungannya secara riwayat bertentangan tidak dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka apa yang simpulkan oleh ahli nasab, salah satu yang saya ambil dari internet itu, cukup 2 abad ini tidak masuk akal logika orang yang nggak masuk. Logika waras nggak bisa menerima kebenaran. Tetap nasab itu harus punya nomenklatur yang jelas, punya alur yang jelas ya, tidak main shortcut menurut mereka. Cukup tidak bisa dicatat dengan ini saya gugat para ahli-ahli nasab yang tasahul fi isbatin nasab. Mereka mudah sekali dalam menetapkan nasab sehingga orang yang mengaku turunan Rasulullah di dunia ini sekarang sangat banyak. Padahal ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa asra'u qabailil arabi halakan Quraisyun, bahwa yang akan pertama cepat hilang itu adalah nasabnya orang-orang Quraisy, artinya sedikit. Nah, sekarang kok nasab yang intisab ke Ba'alawi ke Rasulullah banyak sekali di dunia ini. Karena menggunakan metode yang 2 tadi kali mungkin tuh. Iya, karena ada tasahul dari ahli-ahli nasab dan ini yang perlu untuk dibawa ke meja ilmiah oleh para ahli. Nah, itu dia. Ada sesuatu yang salah di dalam
apa namanya itu nomenklatur lah bisa disebut Iya. ahli nasab dalam menetapkan nasab yang sekarang harus dikonfirmasi selain oleh data-data pustaka juga oleh data-data genetik yang sekarang kita bisa lakukan dengan menggunakan tes DNA. Ya, kan udah teknologi udah berkembang ya sampai hari ini ya. Termasuk Oke. Ismail itu di Banten tidak bisa menjawab daripada pertanyaan saya itu. Nah, itu mudah-mudahan sih jawaban dari Pak Kiai ini tentang itu kan yang paling mendasar di situ tuh poinnya tuh antara pro dan kontra ini kan. Nah, mudah-mudahan ini udah menjadi jawaban buat kita semua gitu. Terus ini Pak Kiai yang terakhir nih, yang terakhir yang paling mendasar dan menjadi apa ya nih? Menjadi akar persoalan nih. Nah, kalau nasab Ba'alawi ini mustahil, nah bagaimana jika masih ada yang meyakininya nih? Atau masih banyak pengikutnya yang masih apa namanya takdim gitulah istilahnya. Ini bagaimana Pak Kiai? Kalau kita menyikapinya ya jangan ikutan. Tapi kalau ada yang meyakini kita hormati. Misal agama ini kan di dunia ini banyak ya. Oke. Meyakini ada yang benar agama Islam, kita agama Kristen, agama Buddha ya. Bagi mereka yang meyakini agama Kristen ya kita hormati keyakinan mereka. Tapi kita boleh dong untuk meyakini apa yang diyakini oleh mereka. Haram hukumnya kita. Begitu kita dengan nasab Ba'alawi. Kita yang tidak tercerahkan, ya mau membaca-baca, mau meneliti, ya udah tahu ini mustahil, ya kita nggak boleh. Itu istighfar bihaqqil Mustafa namanya, menghina daripada kedudukan tinggi daripada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang mau meyakini, kita hormati keyakinan mereka, nggak usah gontok-gontokan. Ya, itu dia yang paling penting itu. Ya, oke. Ini saling menjaga sajalah. Karena sudah terlanjur ya monggo. Tapi yang memang sudah mau belajar kembali, mengupdate kembali, mengulik kembali, mendengar dan lain sebagainya tentang nasab ini ya tentu saja kan punya pandangan yang berubah akhirnya kan. Begitu Pak Kiai ya. Nah, oke, ini mudah-mudahan para pemirsa dan para penonton, baik itu yang memang di lingkungan akademis, lingkungan awam, ataupun netizen, bisa sedikit tercerahkan dengan sesi tanya jawab hari ini, Pak Kiai. Nah, juga ada satu ya pesan. Oke, silakan Pak Kiai. Ya, untuk yang poin terakhir tadi, untuk saling hormat menghormati antar satu dengan yang lainnya, termasuk di dalam kontra nasab ini. Bagi apa yang meyakini daripada kemustahilan atau keterputusan nasab Ba'alawi ini, tetap untuk menghormati orang yang meyakini yang lain. Dan jangan bikin meme-meme yang kurang-kurang bagus, yang mencerminkan daripada kepribadian mereka sendiri. Coba kita. Tapi kalau saya lihat ini Kang